Ini hanya latihan saja, banyak yang itu di sini. Itu tentang takbirat sehari dan untuk hari ini istilah juga sama tadi. Tiba Ustaz. Jadi huruf qaf. Jadi nanti kan ada pembahasan khusus untuk huruf istilah yang gak. Jadi seperti ini, antum nyuri start nih semuanya. Jadi untuk huruf istilah yang selain itbaq apa aja? Perhatikan ya. Apa aja? Qaf. Dia tidak seperti huruf istilah yang itbaq. Kalau huruf istilah yang itbaq semua dalam kondisi apapun dia tafkhimnya qawi, tafkhiman qawiyan. Tapi qaf hanya dalam satu kondisi dia tafkhimnya dhaif, yaitu dalam kondisi kasrah. Mustaqi bukan mustaqi, beda kayak do. Taqi bukan taqdi. Taqi bukan taqdi. Tapi kalau untuk qaf taqi itu untuk qaf hanya dalam kondisi kasrah saja. Kemudian ghain sama kha. Ghain sama kha dia dalam tiga kondisi tafkhimnya tafkhim dhaif atau dinamakan tafkhim nisbi. Kenapa disebut nisbi? Karena nisbatan ila dha'ifiha. Yaitu dalam kondisi, perhatikan, ghain kha dalam kondisi sukun. Yang pertama sukun sebelumnya kasroh asli. Contohnya apa? Itu kasroh asli apaan? Kasroh asli contoh. Hah? Itu kasroh apa sukun? Ghain kha dalam kondisi sukun sebelumnya kasroh asli. Contohnya apa? Asli pakai sod ya. Apa? Apa? Migrofa. Ada yang mau migrofa ya Quran? Siti migrofa. Siti migrofa. Apa cewek? Contohnya apa? Kho-nya contohnya apa? Ikhwana. Sebelumnya kasroh asli, ikhwana. Kalau ghain sebelumnya kasroh asli contohnya apa? Ya udah enggak apa-apa deh migrofa deh. Migrofa. Kasroh asli ya. Itu yang pertama. Ghain kho sukun sebelumnya kasroh asli. Yang kedua, dia dalam kondisi tafkhim dhaif, tafkhim nisbi. Ghain kha sukun sebelumnya kasroh arid, kasroh palsu. Contoh anirdu. An sama irdu. Anirdu. Kasroh asli, kasroh arid, ngerti apa maksudnya? Kalau kasroh asli dia nggak bisa diotak-atik. Kalau seperti itu kasroh dia nggak terpengaruh sama huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya fathah, dhamma, kasroh nggak ngaruh. Contoh misalkan ikhwana, hu, coba hu ikhwana, hu ikhwana sebelumnya fathah, ha ikhwana sebelumnya kasroh, hi ikhwana. Coba kalau misalkan ikhtalafa sebelumnya, kalau sebelumnya misalkan hu ikhtalafa sebelumnya fathah, ha ikhtalafa sebelumnya kasroh, ikhtalafa, kan? Ya. Itu untuk bedanya kasroh asli sama arid far'i atau kasroh arid. Jadi kalau kasroh arid itu dia mengikuti, dia kayak ini deh, simpelnya kasroh arid itu kayak hamzah wasal. Itu aja. Kalau kasroh asli hamzah qat'i. Paham? Oh. Jangan-jangan hamzah qat'i, hamzah wasal itu apa lagi? Hamzah qat'i. Kalau kasroh asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, ghain kha dalam kondisi kasroh. Contoh apa? Khitoba, khiyamu, khitamuhu, khiyab, apa? Khiyasimun, khitamuhu mis, atau ghain ghito.
Ghilman. Tiga kondisi. Yang pertama apa? Sukun sebelumnya kasroh asli. Sukun sebelumnya kasroh alif. Kasroh. Itu untuk huruf-huruf isti'la yang enggak iqbal. Gimana? Udah? Sip. Untuk bab tafhim wa tarkib, untuk pembukaan, dan kita hari ini sampai sini aja dulu sampai 40. Ini untuk penjelasan bayan, insyaallah tidak terlalu ya. Tafhim lughatan makna dia ta'zim ya. Ini secara lughawi menurut ulama lughah. Yang kedua secara istilah ta'zimul huruf, ta'zimul harfi bi ja'lihi saminan fi nasrat wa qawiyan fi sifat. Perhatikan semua. Mengucapkan huruf tersebut itu dengan kuat. Ta'zimul harfi bi ja'lihi, dengan menjadikannya, kita menguatkan huruf tersebut dengan menjadikannya di makhraj, ini makhraj tempat keluarnya. Kho misalkan di tempat keluarnya dia samin, bohmah, dan juga di sifatnya kuat. Alpo, to, tu. Yang kedua tarkib lawannya, tad'if atau tanhif. Tanhif itu lemah, pelemahan. Tad'if juga tad'iful harfi bi ja'lihi nahifan, lemah, dan menjadikannya lemah di makhraj dan juga lemah di sifat. Kurus, nahif itu kurus, sama aja. Itu sekarang untuk marotibut tafhim. Ini untuk tingkatan-tingkatan tafhim. Ini ikhtiarnya Ibnu Jazari. Yang pertama adalah maftuh, setelahnya alif. Kholidin, to'in, bodin, ya. Fathah setelahnya alif. Itu yang pertama yang paling kuat. Yang kedua fathah aja. Contohnya apa? Ghafara, qatala, zalama. Yang pertama apa? Fathah setelahnya alif. Contohnya sif. Yang kedua fathah. Sif. Yang ketiga dhamma. Contohnya apa? Zulima, wudu. Yang keempat sukun. Yang kelima kasroh. Lihat di marotib huruf tafhim. Lihat kasroh di mana letaknya. Kasroh itu paling lemah. Makanya ketika dalam huruf qaf, ketika qaf walaupun dia huruf isti'la, tapi dia bukan huruf itbaq yang pertama. Yang kedua, dan dia datang dalam kondisi yang paling lemah, yaitu kasroh. Makanya di situ untuk qaf itu beda. Huruf isti'la semua yang kasroh itu tafhimnya dhaif. Ya. Yang pertama apa yang paling kuat? Fathah. Setelahnya alif. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Coba satu orang tunjuk tangan. Uci, silakan. Yang paling kuat apa huruf tartib? Sip. Dua, tiga, empat, lima. Sip. Marotib tafhim. Nah sekarang aqsamul huruf min haitsu tafhim wa tarkib. Sekarang pembagian huruf dari sisi tafhim atau tarkib. Lihat, kita kemarin sudah curi star sama curi star. Huruf-huruf yang pertama, huruf-huruf tufakhum daiman, selamanya dalam kondisi apapun. Kho, so, do, wo, to, ko, zo. Huruf-huruf isti'la itu tafhim daiman. Daiman tafhim. Kecuali ya 3 tempat itu tafhim juga namanya, tapi tafhimnya nisbi. Tapi namanya apa? Tafhim. Jadi kalau misalkan ikhtalafa, kho di situ hukumnya apa? Tafhim. Kalau tafhim saja salah. Tafhim nisbi. Karena kalau misalkan tafhim saja salah, takik lebih salah lagi. Karena huruf-huruf istilah nggak ada yang takik. Tafhim nisbi. Ikhtalafa, nani tawfa. Yang pertama itu huruf-huruf yang tufakhum daiman, huruf-huruf istilah. Yang kedua, huruf yang selamanya tarkib. Tadi yang pertama selamanya tafhim, kedua selamanya tarkib.
seluruh huruf hijaiyah selain huruf tafkhim dan lihat lam, ro dan alif maddiyah. Lam, ro, alif. Itu tadi sudah dibahas secara simpel. Ro apa tadi? Ro dalam kondisi fathah. Hukumnya apa? Tafkhim. Kalau tafkhim berarti kalau tafkhim tebal kan? Berarti kalau tafkhim tebal. Bagaimana bisa tebal padahal ro itu huruf isti'alah bukan? Ro itu istifal kan, tapi kok tebal? Itu ya. Kenapa? Coba tangan di atas, pegang pundak temennya. Tangan di atas, pegang pundak temennya semua. Sampai dua, pegang pundak. Yang paling depan siapa dulu punya? Semuanya pencet dipijit dilufi filmijiti. Ayo coba. Ya, jangan yang nganggur semua. Tidak takasub ya. Setelah itu dipukul sayang. Ada penyakit. Enak ya. Ditotok-totok manis dengan manis, ditotok-totok. Ditotok-totok. Sakit ada. Jangan pilih. Bawa. Pijit lagi. Enak ada orang masak. Yang lama Ustaz. Ya. Balik. Jadi layarnya juga lehernya. Kita tok. Pijit lagi. Cubit coba di rumah sama cubit. Ya udah. Sip, balik lagi sini. Lutfi itu tadi yang kedua. Yang pertama apa? Huruf-huruf marotif al-huruf min haitsu quwwa wa dhafi. Huruf yang tufakhum daiman apa aja? Huruf yang tufakhum daiman Selain yang ketiga, huruf-huruf yang selamanya tarki. Huruf-huruf yang kadang-kadang dia tafkhim, kadang-kadang dia tarki. Atau huruf yang dia memiliki dua sifat. Dia bisa tafkhim, bisa tarki. Ada di alif, ro, lam. Nah, di sini nanti tentang ro gimana. Ro itu kan dia masuk huruf isti'alah enggak? Enggak kan? Berarti istifal. Nah, nanti ada kaidah umum dan khusus. Yang paling besarnya itu kaidah umumnya itu adalah ketika tebal berarti tafkhim. Tapi tidak seluruh huruf-huruf tafkhim itu huruf istifal. Maaf, tidak selamanya huruf yang natijahnya tafkhim itu dari huruf-huruf isti'alah.
Istiala itu tebal.